pelajaran akan saya cek dan A ya. Untuk teman yang diedit ada Ini. Oke, silakan. Video yang selalu diedit ya. Jangan no diedit ya. Tapi silakan selalu yang diedit ada ini. Ya. Oke, kita akan mulai pelajaran. Kali ini kita akan menggunakan media proyektor ya. Silakan dulu. Pada pelajaran kali ini kita akan membahas tentang markiwa, ya, marlayin dan marharif disebut. Kita akan membahas tentang apa tadi? Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, mari kita membaca, mari kita awali pembelajaran kali ini dengan membaca basmalah bersama. Pembelajaran kali ini akan membahas tentang markiwa, marlayin, sandiagara dan marharif. Sebelum pembelajaran perlu saya sampaikan bahwa dalam membaca Al-Quran ya, itu mempunyai kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi. Antara lain adalah kaidah tentang tajwid. Ya. Ketika ada tajwid dalam membaca Al-Quran itu mutlak dilakukan, mutlak diketahui dan diamalkan. Kaidah pembacaan Al-Quran, membaca Al-Quran bukan seperti membaca teks-teks yang lain. Ya, membaca Al-Quran perlu ilmu khusus, ya, karena Al-Quran merupakan kalamullah. Sehingga ketika kita tidak memakai kaidah-kaidah dengan benar, dikhawatirkan ya, Al-Quran itu menjadi berubah maknanya. Jadi bahasa Arab utamanya Al-Quran itu bahasa yang sangat umum. Ya, jadi idhar, iklab, ikhfa, idgham, jelas dengung masuk ke huruf ini itu ada dalam kaidah tajwid dan mungkin tidak ada dalam kaidah-kaidah lainnya. Ya, nah, perlu Anda sekalian ketahui bahwa dalam kaidah tajwid sebelumnya sudah disampaikan pada kelas 7 mungkin ya, bahwa kita kenal bacaan yang berkaitan tentang nun mati atau nun mati, yaitu bacaan lihat, ikhfa, apalagi ya. Untuk pelajaran kali ini kita akan mengenali tentang bacaan bukan jelas dan samaranya enggak, akan tetapi panjang dan pendeknya. Ya. Jadi panjang dan pendek itu mempengaruhi makna dari Al-Quran itu sendiri. Kalau mungkin dalam bahasa kita, bahasa Jawa, mau dibaca panjang mungkin nggak merubah, nggak ngefek istilahnya, nggak merubah makna. Misalnya, ya, Suyanto itu kan nggak merubah ya, tetap Suyanto, ya. Terus kalau dalam bahasa Arab
berubah panjangnya akan salah bacaannya. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim, keliru dah? Dimarahi gurunya dah? Dimarahi gurunya. Nah, untuk itu kita perlu mempelajari mad iwad, mad lain, dan mad alif. Nah, sebelum kita lanjut ke tema-tema yang saya sebutkan tadi, alangkah baiknya kita refresh semangat, ya. Siapa yang biasa mimpin? Oke, silakan pimpin semangatnya. Hukum bacaan mad iwad, mad lain, dan mad alif disusun. Mad artinya apa di sini? Iwad. Pengganti. Terus pengertiannya mad iwad adalah bacaan panjang sebagai pengganti kata lain yang diikuti huruf alif karena dibaca waqaf atau berhenti. Jadi perlu dihafalkan, perlu dipahami, perlu dikenali bahwa ada dalam Al-Quran itu bacaan panjang, bacaan pendek. Mana, kapan kita harus membaca panjang, mana dan kapan kita harus membaca pendek. Jangan terbalik-balik. Ketika kita harus membaca panjang, kita baca pendek, dan ketika kita harus membaca pendek, kita baca panjang. Nanti nggak naik-naik ya. Kalau dalam istilah ngaji nggak naik. Lanjut. Sudah tahu ya? Apa tadi? Kita ulangi. Mad iwad adalah bacaan panjang sebagai pengganti kata lain yang diikuti huruf alif karena dibaca waqaf atau berhenti. Oke. Ya. Panjangnya berapa? Panjangnya 1 alif atau 2. Nah, ini penting diperhatikan. Mad iwad, ini teksnya salah ini, mad iwad terjadi hanya jika fathatain disertai alif dan ketika waqaf. Jadi ketika tidak waqaf tidak terjadi mad iwad. Ya. Kita bisa contohkan. Ada di sini wal adiyati dhabha. Jika bacaan dhabhan kita lanjut, ya, kita wasolkan, ya, wasol itu berarti lanjut, maka mad iwad tidak akan terjadi. Wal adiyati dhabhan fal muriyati qadhan. Jadi ketika kita wasol, apa yang terjadi dalam bacaan dhabhan? Betul sekali, ya. Yang terjadi ketika wasolkan atau kita membaca lanjut terus, maka tidak terjadi bacaan mad iwad melainkan bacaan itu syarat yang pertama. Terus kemudian kita identifikasi mad iwad dengan yang kedua, harus disertai alif. Pertama harus waqaf, yang kedua disertai alif. Apabila tidak ada alif di situ, juga tidak akan terjadi mad iwad sebagaimana yang ada di lingkaran ini, ya. Bukan mad iwad. Wa naj'aluhum a'immatan wa naj'aluhumul warithin. Ketika kita berhenti di a'immatan, ini tidak akan terjadi bacaan mad iwad. Karena apa? Meskipun waqaf. Jadi kata kuncinya dua, yaitu satu harus waqaf, yang kedua disertai alif. Kalau kita berhenti di a'immah, wa naj'aluhum a'immah, begitu, bukan a'immata, karena tidak disertai alif meskipun fathatain dalam keadaan waqaf.
Bisa dipahami ya? Bisa. Coba dibaca bersama. Wal adiyati dhabha. 1, 2, 3. Wal adiyati dhabha. Fal muriyati qadha. Fal mughirati subha. Cukup ya. Jadi bisa dipahami ya, mat iwat itu seperti apa, kapan terjadi, bagaimana ciri-cirinya, bagaimana syaratnya, itu sudah kita tahu ya. Kita lanjut ya ke materi yang kedua. Setelah mat iwat yaitu apa tadi? Mat lain. Ada yang tahu mat lain? Oke, ini kita simak mat lain ya. Mat panjang lain lunak. Ya. Kesimpulannya atau istilahnya, mat lain adalah bacaan panjang yang dibaca lunak. Panjang kok lunak itu gimana? Ya. Panjang dan lunak, ya begitulah. Nanti ini bisa kita ketahui, bisa kita identifikasi melalui syarat-syaratnya. Kita lihat. Ya, syarat-syarat mat iwat. Ya, bisa dibaca. Jika terdapat waw sukun atau ya sukun yang didahului huruf berharokat hamzah dan setelahnya berupa huruf hidup yang dibaca waqaf atau berdiri. Istilahnya ada waw atau ya sukun sebelumnya didahului harokat fathah. Ya. Ini hampir sama dengan tadi, syaratnya yaitu apa namanya? Ketika tidak wakaf maka tidak terjadi mat. Ya. Ketika tidak wakaf tidak terjadi mat. Terjadi mat hanya ketika dia wakaf. Ya, unik kan? Jadi nek lanjut itu nggak ada mat, tapi ketika berhenti terjadi mat. Aneh. Apa namanya? Unik, perlu kita kenal lebih dalam sehingga kita bisa benar dalam membaca. Oke, kita langsung lihat contohnya. Ya, panjangnya berapa dulu? Panjangnya dulu. Panjangnya itu bisa 1 alif, bisa 2 alif, atau 3 alif. Ya, 3, 1, 2, 3 alif itu 1 alif berarti berapa harokat? 2. Kalau 2 alif berarti berapa harokat? 4. Kalau 3 alif? 6 harokat. Lanjut ya, ke lihat contohnya langsung kita. Syarat-syaratnya bisa dilihat. Contoh mat lain. Nah, tadi apa? Waw sukun atau ya sukun. Waw sukun ini ada di sini, ada di lafaz ini, di ayat keempat ini. Sedangkan yang lain adalah ya sukun. Ya. Jadi bacaan ini li'ila fi Quraisy sudah menetapi syarat yang ditetapkan sebagai mat lain. Ya. Ya. Terjadi karena qaf. Li'ila fi Quraisy, kan begitu Quran itu ya, tidak boleh li'ila fi Quraisy, boleh tidak? Tidak boleh, karena ketika berhenti terjadi mat apa? Tapi ketika lanjut terjadi mat atau tidak? Tidak. Panjang atau tidak? Tidak. Kita lihat li'ila fi Quraisy, ila fi pasti begitu. Jadi tidak boleh ketika kita pasol li'ila fi Quraisy, boleh tidak? Karena syaratnya ketika harus ketika, sehingga ketika tidak wakaf tidak terjadi mat lain. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Li'ila fi Quraisy.
Cukup bisa dipahami ya untuk mat lain ya. Kita ke yang terakhir, yaitu mat arid di sukun ya. Mat arid di sukun. Di mat kita lihat, mat itu panjang, arid itu baru atau tiba-tiba ya, tiba-tiba, dan sukun ya sukun ya, karena sukun. Jadi mat yang terjadi gitu, apabila ini kita bisa refresh ke mat-mat yang dulu, yaitu mat tabi'i ya. Apabila mat tabi'i bertemu dengan huruf hidup yang dibaca lagi-lagi karena maka apa namanya, wakof dan tidak ini perlu kita perhatikan. Karena ketika wasol itu bacaan apa, ketika apa namanya wakof bacaan apa, ya, perlu kita identifikasi, perlu kita ketahui secara sesama, ya toh? Ya. Baik berhenti pada akhir ayat ataupun ketika nafas kita tidak kuat, nafas kita habis, berhenti di tengah-tengah kalimat, ya toh? Itu pun bisa terjadi mat arid di sukun. Cara membacanya bisa satu alif, dua harokat, itu disebut bacaan qashar atau bacaan pendek. Artinya tidak beda dengan mat tabi'i asli, ya toh? Ataupun kita apa namanya, membaca dua alif, empat harokat, atau bahkan yang paling panjang maksimal ya, yaitu tur. Nah, 3 alif atau 6 harokat atau biasa disebut tur panjang maksimal ya. Jadi lagi-lagi mat arid di sukun itu sebenarnya bacaan mat tabi'i, namun dia berhenti. Apabila tidak berhenti maka disebut mat arid di sukun atau enggak? Akan tetapi ketika dia tidak berhenti tetap panjang, tapi ini dengan hukum apa? Dengan hukum mat tabi'i. Kalau kita tak berhenti, ya tetap panjang, tapi dengan bacaan mat arid di sukun. Bacaannya panjangnya bisa bertambah melampaui bacaan yang ada pada hukum mat tabi'i. 3 ini bisa dipahami. Ada 1, 2 siswa yang bermaju untuk menjelaskan. Coba 1 siswa saja menjelaskan, tentang nama liwat. Ya, yang bermaju silakan aku. Monggo. Aku saya tunjuk saja. Ya. Ini jadi maksud menerangkan mat liwat. Jadi saya tunjuk ini. Saya kasih slide-nya nanti. Monggo maju jadi. Matiwan. Coba terangkan matiwatis. Apa namanya? Iya, silakan. Matiwan, saya lihat saja. Mat itu dibagi menjadi dari mat dan iwat. Mat artinya panjang dan iwat itu mengganti. Mat iwat, pengertian mat iwat yaitu bacaan panjang sebagai pengganti fathah lain yang diikuti huruf alif karena dibaca wakaf atau berhenti. Cara membaca mat iwat yaitu dibaca panjang 1 alif atau 2 harokat. Coba, contohkan. Siapa contohnya? Al-Adiyat yang berdahan. Terus? Al-Muriyat yang berdahan. Al-Mughirah yang Bacaan matiwatnya di mana? terdapat pada huruf H. Kenapa? Karena ada fathah lain yang diikuti alif. Tadi belum saya sampaikan contoh dari mat
wakaf maupun tidak wakaf tetap panjang. Kun fayakun, ya, kata-kata kun yang belakang ini panjang meskipun tidak berhenti. Nah, dengan hukum namun ketika dia wakaf, hukumnya menjadi oke, ya. Tuh, silakan nanti dikerjakan untuk evaluasinya. Apa pengertian makiwar? Berikan 2 contoh lazim dalam Al-Quran, yang dalam Al-Quran, ya. Jelaskan bagaimana cara membaca mad alif disukun, dan berikan contoh 2 contoh mad alif disukun. Terus yang terakhir, apa saja syarat mad terjadinya mad lagi. Ya, nanti itu akan menjadi evaluasi saya untuk mengukur bahwa sudah memahami materi ini atau belum. Sudah paham semuanya? Jadi ini diisi akan saya sampaikan di pertemuan yang akan datang, ya. Jadi ulangannya di pertemuan yang akan datang. Untuk pertemuan kali ini selesai. Mari kita baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita akhiri, silakan cek semangat lagi seperti tadi, yang lebih semangat, ya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi